Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Ibu Mumtaz di mata perkuliahan Hukum Agraria. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Hadir semua ya? Oke. Ya, baiklah, kita buka dulu perkuliahan Hukum Agraria ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepemilikan tanah. Jadi, kepemilikan tanah adalah hak untuk memiliki dan menguasai tanah secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, hak milik di sini adalah hak untuk menguasai, memiliki tanah secara penuh dan turun-temurun. Jadi di sini itu memberikan kekuasaan penuh kepada pemiliknya. Jadi bebas nih dia menggunakannya, mau dibuat usaha, mau dinikmatinya buat rumah, karena dia membeli sendiri dan mempunyai sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Hak milik, contoh hak milik itu seseorang membeli sebidang tanah dan memperoleh sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Jadi otomatis dia yang membeli, jadi dia punya hak penuh untuk menggunakan, untuk menikmati, untuk menguasai tanah tersebut. Lanjut yang kedua yaitu hak guna usaha. Hak guna usaha di sini adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara. Jadi tanah milik orang lain untuk tujuan usaha. Ya contohnya ada yang tahu sini? Jadi hak guna usaha itu misalnya nih, sebuah perusahaan pertanian memperoleh hak guna usaha atas tanah yang dikuasai oleh negara. Jadi tujuannya itu untuk mengembangkan usaha pertanian. Tapi perusahaan tersebut memiliki hak untuk mengusahakan tanah tersebut untuk tujuan pertanian selama jangka waktu tertentu. Jadi ada batasan waktunya. Jangan seolah-olah mentang-mentang udah lama buat perusahaan di situ, tiba-tiba yaudah ini tanah milik gue nih, gitu. Gak bisa. Lanjut, yang ketiga yaitu adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan di sini adalah hak untuk mendirikan bangunan atas tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Jadi di sini hak guna bangunan itu memberikan hak kepada pemegang hak untuk memberikan bangunan atas tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Contohnya di sini sebuah perusahaan properti ya misalnya memperoleh hak guna bangunan atas tanah yang dikuasai oleh negara untuk membangun apartemen. Jadi di sini perusahaan tersebut memiliki hak untuk mendirikan bangunan apartemen atas tanah tersebut selama jangka waktu tertentu. Sama seperti hak guna usaha. Jadi nggak seolah-olah mentang-mentang udah lama diakui jadi hak milik. Jadi ibaratnya numpang usaha gitu. Ini yang keempat, di sini ada hak pakai. Jadi hak pakai adalah hak untuk menggunakan tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain untuk keperluan tertentu. Jadi hak pakai memberikan hak kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah untuk keperluan tertentu. Contohnya, dikasih contoh ya biar lebih mudah memahami. Jadi di sini contohnya misalnya nih ada seorang pegawai negeri sipil memperoleh hak pakai atas rumah dinas yang terletak di atas tanah yang dikuasai oleh negara. Jadi biasanya itu contohnya sering nih, misalnya di rumah sakit, di sekitaran situ ada dibangun ini ya, rumah dinas
Contohnya misal untuk dokter, ini untuk memudahkan akses gitu. Jadi di sini pegawai tersebut tuh memiliki hak untuk menggunakan rumah dinas tersebut selama masa kerja atau jangka waktu tertentu. Nggak di rumah sakit aja sih. Contohnya rumah dinas itu misalnya di Polri ya, di Polri, TNI sering ya ada rumah dinas. Tapi yang jadi masalah besar yang di sini ketika sudah pensiun itu nggak mau pindah, tuh jadi masalahnya itu. Jadi mau ngusirnya itu mikir-mikir juga kan, udahlah udah berjasa ya, tapi nggak diusir kan, rumah dinas itu ada untuk yang penerus selanjutnya itu. Jadi ada empat kepemilikan tanah tadi, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kalau hak guna usaha dan hak guna bangunan itu hampir mirip lah ya. Sini paham? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Next, di sini saya jelasin peralihan hak atas tanah melalui pewarisan. Jadi tadi ada beberapa peralihan hak atas tanah. Macam-macam, ada pewarisan, ada dengan hibah, ada dengan melalui jual beli. Ini saya jelasin dulu dengan peralihan hak atas tanah melalui pewarisan. Jadi di sini pengalihan kepemilikan harta benda almarhum kepada orang lain yang telah ditunjuk oleh almarhum dan atau ahli waris yang ditunjuk oleh pengadilan. Jadi di PP nomor 24 tahun 1997 di situ dijelaskan bahwa tentang kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik berdasarkan pewarisan. Di situ jelas ya, dijelaskan secara rincinya. Jadi pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Jadi next slide selanjutnya, di sini ada peralihan hak atas tanah melalui hibah. Jadi pengalihan hak atas tanah dalam bentuk hibah itu tidak serta-merta terjadi pada saat si penerima hibah mengalihkan tanahnya kepada pemilik hibah. Berdasarkan pasal 37 PP nomor 24 tahun 1997 menentukan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan surat yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia itu banyak sekali permasalahan kasus-kasus tanah ya. Contoh nih, masalah hibah, masalah warisan, tanah hibah yang tiba-tiba sudah dihibahkan nih untuk masjid, untuk fasilitas kesehatan misalnya. Ya, tiba-tiba ahli warisnya datang nih, nunjukin ya, ini punya saya nih. Mungkin waktu itu orang tuanya pas proses penghibaan itu tidak tertulis atau tidak jelas, tidak dibuat surat oleh PPAT. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau yang sekarang insya Allah udah paham ya, insya Allah nggak pernah. Soalnya yang kebanyakan itu kejadian dulu-dulu. Peralihan hak atas tanah selanjutnya yaitu peralihan hak atas tanah jual beli. Jadi peralihan tanah atas jual beli adalah proses pengalihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli melalui transaksi jual beli. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang peralihan jual beli. Ada prosesnya ya. Ya, ada perjanjian jual beli itu penjual dan pembeli membuat perjanjian jual beli yang memuat syarat-syarat dan ketentuan transaksi.
Selanjutnya pembayaran, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati. Lanjut dengan pengesahan, peralihan hak atas tanah harus disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Kepala Kantor Pertanahan, BPN istilahnya. Selanjutnya pendaftaran, peralihan hak atas tanah harus didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah yang baru. Jadi gitu prosesnya. Contohin aja ya. Jadi contoh peralihan hak atas tanah yang jual beli itu contohnya gini nih. Pak Ahmad menjual sebidang tanah kepada Pak Budi dengan harga 500 juta. Pak Ahmad memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Jadi prosesnya Pak Ahmad dan Pak Budi membuat perjanjian jual beli dan melakukan pembayaran. Kemudian nanti mereka mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan. Hasilnya nanti setelah proses peralihan selesai, Pak Budi menerima sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Lebih enak ya dicontohin sama Pak Ahmad dan Pak Budi, jadi biar paham. Sini ada yang bertanya? Ada yang masih kurang paham atau mengerti? Peralihan hak waris. Jadi banyak nih yang nanya, kita udah dapat harta waris nih, gimana sih prosesnya? Atau beralih begitu aja atau ada prosesnya, bayar apa enggak? Jadi di sini saya jelasin ada alur proses peralihan hak waris yang harus dilalui, alur dan tahap-tahapan ya. Jadi yang pertama di sini kita harus datang ke Kantor Pertanahan. Selanjutnya setelah sampai ke Kantor Pertanahan, kita mengisi formulir permohonan. Setelah itu nanti kita menyampaikan kelengkapan berkas untuk permohonan balik nama waris. Setelah kita melengkapi, kita ke petugas loket untuk mengentri berkas permohonan. Setelah itu nanti kita melakukan pembayaran di bank, boleh ATM atau kantor pos. Selanjutnya nanti kita menyerahkan slip pembayaran kepada petugas loket. Setelah selesai nanti baru ada pencatatan pada sertifikat tanah. Setelah itu ya sudah, kita menerima sertifikat. Jadi tetap ada pembayaran. Sebenarnya kalau kita mengerti dan paham tentang alur tahapan untuk mengurus masalah akta peralihan tanah itu ke BPN, Kantor Pertanahan, peralihan hak atas tanah mungkin saya sudah jabarkan, saya jelaskan. Mungkin apabila ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Udah paham semua? Oke, perkuliahan, kalau udah paham semua perkuliahan kita sampai sini dulu. Baiklah, perkuliahan agraria dengan saya Ibu Mumtaz kita akhiri. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.